Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6734 Semua makhluk hidup berlutut di hadapan para dewa. Tapi bagaimana jika mereka datang menyelamatkanmu? Kalau begitu kali ini pun aku masih akan kesulitan untuk bertemu denganmu. Kamu harus melewati ini sendirian untuk sementara waktu lagi. Saat mengucapkan hal-hal ini, hati Chu Xuanyuan bimbang, namun ketika dia melihat rasa sakit di wajah Chu Feng semakin terlihat jelas. Pikirannya mulai berputar dengan cepat, dia mulai berpikir, mungkin aku harus melepaskan semua harapan dan menyelamatkan putraku sendiri. Dengan cara ini dia bisa secara sah membawa Chu Feng ke sungai surgawi ke-9. Dia berhak menemani Chu Feng di perjalanan selanjutnya. Dia bisa berdiri di samping Chu Feng dan menyaksikan dia tumbuh dewasa. Namun, tampaknya dia tidak ingin segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Chu Xuanyuan. Hantu kolosal dari zaman para dewa bersinar terang sekali lagi. Pada saat yang sama ruang yang terdistorsi di sekitar Chu Feng mulai kembali tenang, meskipun dipisahkan oleh hamparan langit berbintang yang luas. Namun cahaya zaman para dewa melekat pada Chu Feng dan Egi. Pada saat itu, Egi mengangkat wajah kecilnya dari pelukan Chu Feng, dan matanya yang cerah mulai mengamati sekitarnya. Reaksi negatif di dalam tubuh masih ada, tetapi ada kekuatan yang melawannya. Hal ini membebaskannya dari siksaan akibat reaksi negatif tersebut. Saat cahaya di sekitarnya semakin intens, Ek tak lagi bisa menahan senyumnya. Dia menatap Chu Feng dengan senyum yang sangat cerah. Chu Feng, itu adalah dua binatang buas bergemuruh di dalam dirimu. Oh, tidak, lebih tepatnya itu seharusnya kekuatan zaman para dewa. Senyum Egi sangat manis, terutama karena harapannya terhadap masa depan. Dia tidak takut mati, tetapi bagaimana mungkin dia tidak ingin melanjutkan perjalanan bersama Chu Feng? Saya tahu kedua siswa senior itu tidak akan tinggal diam dan menyaksikan seseorang meninggal. Chu Feng tersenyum lebar merasakan kelegaan. Meskipun aku sudah menduga bahwa kedua makhluk buas yang menggelegar itu tidak akan hanya berdiri dan menyaksikan aku mati. Tapi siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Hasil terbaik yang mungkin terjadi adalah saat ini. Siapapun akan senang dengan itu. Jadi, kamu lulus ujian? Tanya Egi. Jika ini bukan ujian, maka saya tidak bisa memikirkan cara lain untuk melewatinya, kata Chu Feng. Itu benar. Egi mengangguk, tetapi kemudian bertanya, bagaimana dengan hadiahnya? Hadiah? Kata Chu Feng. Karena kamu sudah lulus ujian, tentu saja kamu pantas mendapatkan hadiah, kata Egi. Sudah cukup baik bahwa mereka telah membantu kami mengatasi reaksi negatif ini, kata Chu Feng. Ya, kedua petir tua itu memang sangat pelit. Melihat Chu Feng mengatakan hal itu, Egi kehilangan semua harapan dan ekspresi kesal muncul di wajah kecilnya. Dia benar-benar lupa siapa yang membantunya mengatasi kecaman tersebut, menunjukkan sikap tidak tahu berterima kasih. Namun, melihat Egi seperti ini, Chu Feng sangat menyukainya. Tiba-tiba dan Egi Chu Feng menyadari sesuatu dan melihat ke arah zaman para dewa secara bersamaan. Egi berseru kaget, "Wow, Chu Feng, bagaimana aku bisa melihat sejauh ini? Ini yang bisa kau lihat, kan?" Dia menemukan bahwa meskipun terpisah oleh hamparan ruang angkasa yang luas, dia dapat melihat perubahan di zaman para dewa. Hantu raksasa dari zaman para dewa kembali meluas,
Namun jaraknya terlalu jauh, seharusnya dia tidak bisa melihat sejelas itu. Itulah mengapa dia merasa bahwa apa yang dilihatnya sebenarnya adalah apa yang dilihat Chu Feng. Lagi pula keduanya memiliki penglihatan yang sama. Sepertinya tidak begitu, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Intuisi seorang spiritualis roh dunia memberitahunya bahwa ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilihatnya, tampaknya orang lain pun bisa melihatnya. Memang benar, itu memang demikian adanya. Saat ini langit berbintang yang luas tampak lebih jernih dari sebelumnya. Bahkan mereka yang tidak mengamati formasi besar itu pun dapat melihat bayangan era dewa sungai surgawi garis keturunan muncul. Pada saat itu, Chu Feng dan Egi menyadari bahwa kekuatan yang melindungi mereka bukan lagi sekadar kekuatan untuk menahan serangan balik. Kemampuan teleportasi juga muncul. Diselubungi oleh kekuatan teleportasi ini, Chu Feng dan Egi memasuki terowongan teleportasi dan dengan cepat terbang menuju sungai surgawi garis keturunan. Ratu ini lelah, jadi saya akan kembali beristirahat. Egi mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia kembali ke alam roh. Seperti yang Egi duga, jalan keluar terowongan teleportasi itu berada di puncak hantu raksasa zaman para dewa. Chu Feng kembali ke tahta. Pada saat itu sorak-sorai menggema. Mereka berasal dari sekte penjara. Meskipun Chu Feng saat ini tidak lagi dikelilingi oleh petir 9 warna yang mengamuk. Namun melihat Chu Feng selamat dan sehat, mereka tentu saja sangat gembira. Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangan kepada anggota sekte penjara, lalu menatap ke depan. Kekuatan yang mengelilinginya sangat luar biasa, dan ini bukan hanya tentang melawan reaksi negatif. Dia merasa bahwa orang-orang mungkin tidak hanya melihat hantu raksasa dari zaman para dewa, tetapi juga dirinya sendiri. Dia juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh dua makhluk buas yang menggelegar di dalam dirinya itu. Seperti yang telah diprediksi oleh Chu Feng. Meskipun para anggota sekte penjara juga berada di zaman dewa dan jumlah mereka banyak, orang-orang sama sekali tidak dapat melihat mereka. Namun mereka dapat melihat Chu Feng dengan jelas. Hu Feng, ini Chu Feng. Pada saat ini, Chu Lingxi, Kong Tianhui, dan anggota sekte bela diri naga tersembunyi lainnya sangat bersemangat. Sepertinya tidak perlu lagi mengamati formasi besar itu. Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka dari susunan pengamatan ke langit berbintang dan menemukan bahwa melalui langit berbintang, mereka tidak hanya dapat melihat zaman para dewa dan Chu Feng, tetapi juga merasakan bahwa semuanya lebih nyata. Benar-benar? Apakah ini disebabkan oleh kekuatan zaman para dewa? Setelah menyadari perubahan ini, Chu Lingxi dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke langit berbintang. Tidak hanya mereka, tetapi semua pihak yang menggunakan formasi pengamatan untuk mengamati situasi juga mengalihkan perhatian mereka ke langit malam. Mereka semua dapat melihat dengan jelas bahwa Chu Feng berdiri di depan tahta di puncak bayangan zaman para dewa. Chu Feng tidak duduk, namun semua orang mengerti apa maksudnya, karena Chu Feng dan zaman para dewa memancarkan aura yang sama. Mungkinkah Chu Feng telah memperoleh kekuatan zaman dewa? Banyak orang yang menduga demikian. Mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa mereka dapat melihat Chu Feng yang terpisah dari mereka oleh hamparan langit berbintang yang luas dengan mata telanjang. Bukan karena mereka memiliki penglihatan yang luar biasa, melainkan karena kekuatan zaman para dewa itu ingin mereka melihatnya. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang menggema di seluruh dunia seni bela diri terdengar. Di dunia ini ada kebenaran dan kebohongan, dan tidak perlu mengetahui semuanya. Namun beberapa hal harus diumumkan kepada publik,
seharusnya kau sudah mati, tetapi kau masih hidup hari ini, yang pasti disebabkan oleh banyak pertanyaan. Kalau begitu, aku sang dewa akan memberitahumu kebenarannya." Suara itu sangat suci seperti turun dari surga dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Itulah suara raksasa biru yang menggelegar. Namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa itu adalah binatang buas bergemuruh biru yang berada di dalam tubuh Chu Feng. Mereka hanya merasa bahwa itu adalah zaman para dewa itu sendiri. Menurut pandangan mereka, ini adalah pesan ilahi yang sedang disampaikan dan tidak seorang pun berani menghujatnya. Sebaliknya orang-orang berlutut di tanah untuk menyatakan rasa hormat mereka. Sebagai contoh Dou Tian yang tak bernama yang pernah memerintah medan bintang bela diri leluhur, dan klan tak bernama tempat dia berasal, klan cahaya suci yang pernah memerintah sungai cahaya suci, bahkan klan surgawi 9 jiwa dan ketua klannya. Terlepas dari identitas mereka atau seperti apa kepribadian mereka di bidangnya. Saat ini mereka semua hanyalah orang biasa, mereka semua hanyalah orang-orang biasa, terutama setelah mendengar kata-kata dari zaman para dewa. Reaksi pertama mereka adalah bahwa zaman para dewa telah menyelamatkan mereka. Hati mereka dipenuhi rasa syukur dan kekaguman. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.